Jangan kemana-mana, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan kita muliakan guru kita tercinta, Buya Yahya beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau panjang umur dan ketaatan serta sehat walafiat, dan memberikan mempermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan kemuliaan para hadirin hadirat pendengar radio dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua istiqomah untuk menghadiri majelis yang mulia dalam acara yang mulia, yaitu munajat bersama di malam nisfu Sya'ban 1441 Hijriah bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan insyaallah sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa salatu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Al-Ghaffar At-Tawwab, wassalatullahi wassalamu ala akramit ta'ibin habibir rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satirul uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wasyahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, perindu syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, yang bisa berkumpul atau yang mengikuti acara dari rumah masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, menjadi sebab kita kelak bisa dipertemukan dan berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seperti itulah yang harus ada di hati setiap orang beriman yang berkumpul, setiap orang beriman yang mengadakan sebuah acara. Hendaknya disambungkan acara yang saat ini dikerjakan dengan acara pertemuan dengan baginda Nabi Muhammad nanti di surga. Itulah hakikat makna kerinduan, rindu bertemu, rindu bergabung, rindu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Banyak riwayat-riwayat tentang nisfu Sya'ban, akan tapi riwayat palsu. Maka kita pun tidak perlu membawa riwayat palsu, karena berdusta atas nama Nabi Muhammad dosanya gede. Untuk mengajak orang beribadah tidak perlu kita membawa riwayat palsu. Dalam urusan nisfu Sya'ban hampir banyak riwayat-riwayat palsu, tapi ada satu hadis yang dikatakan oleh sebagian para ulama hadis derajatnya hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Innallaha, baginda Nabi bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu melihat dengan pandangan khusus di malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah,
musyahin, atau orang yang punya kebencian, permusuhan dan kedengkian. Di situ ada hamba yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan kalau kembali kepada hadis tersebut, hamba yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah adalah hamba yang bahagia saat itu, yang lapang hatinya, tentram hatinya, yaitu yang di hatinya tidak ada kebencian, tidak ada dengki kepada sesama. Sebelum masuk surga sudah seperti berada di dalam surga. Alangkah capeknya hidup seseorang yang dikuasai dengan benci, dengki dan dendam. Sudah hatinya capek dan capek dan capek, ternyata di saat Allah membagi-bagikan pengampunan, dia tidak mendapatkannya. Maka amalan terbaik yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba di malam nisfu Sya'ban adalah bagaimana kita melapangkan hati kita, menjadikan hati kita lapang, mudah memaafkan kepada siapapun yang pernah bersalah dengan kita. Hilangkan kebencian dan hilangkan dengki serta dendam di hati kita. Itulah amalan yang paling penting di malam seperti ini. Jangan sampai ada kebencian, ada dengki, melihat saudara berhasil tidak senang, melihat saudara sukses tidak senang, adalah penyakit di dalam hatinya. Ada dendam berkepanjangan yang tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Maka itu pun menjadi hamba yang sangat merugi di malam ini. Allah membagi-bagikan pengampunan, Allah memandang dengan pandangan yang khusus, akan tapi orang yang punya kebencian tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nabi pernah menyebutkan, dabba alaikum da'ul umami qablakum, awas merayap penyakit seperti yang pernah menimpa umat sebelummu. Al-baghdha, kebencian, wa yal halikatu, dan itu adalah pemangkas. Wal aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan memangkas rambut, walakin tahlikud din, memangkas agama. Kebencian di dalam hati, dendam yang ada di dalam hati seorang hamba itu memangkas agama. Kalau itu dimiliki oleh seorang ustadz, hilang keustatannya. Kalau dimiliki seorang yang katanya ahli ibadah, menjadi sia-sia ibadahnya. Kekotoran di dalam hatinya, jiwanya mendendam kepada seseorang, maka inilah, dan ini bukan sekedar harus kita hadirkan pada malam ini, setiap saat. Jadilah orang yang dalam hidup ini indah, jadilah orang yang dalam hidup itu tenang, jadilah orang yang dalam hidup itu lapang hati, bahagia. Jadi yang beruntung mendapatkan pengampunan di malam ini adalah orang yang hatinya bahagia, hatinya tenang. Melihat saudaranya sukses, dia ikut senang. Dizalimi oleh seseorang, lapang hati, lapang dada, memaafkan. Mari kita malam ini mencari siapa orang yang bermasalah dengan kita. Ayo kita berdamai malam ini, demi mengharapkan pengampunan dari Allah. Kita ingin berdamai dengan Allah, akan tapi caranya berdamai dengan Allah adalah kita berdamai dulu dengan hamba Allah ini. Kalau kita tidak berdamai dengan hamba Allah, tidak bisa kita berdamai dengan Allah. Yang tidak berdamai dengan hamba Allah tidak akan berdamai dengan Allah. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, malam ini Allah tidak akan berdamai dengan kita kalau kita tidak mau berdamai dengan sesama kita. Musyahin yang tidak mau damai dengan sesamanya, jangan diharap mendapatkan pengampunan malam ini. Biarpun amalannya seperti apa. Banyak hamba-hamba tertipu, ibadahnya nggak bisa dihitung dan dikira. Karena begitu banyak ibadahnya, akan tapi ternyata tersembunyi di dalam kalbunya kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama. Tidak beruntung dia. Tidak beruntung dia. Katanya ahli ibadah, katanya dia orang yang senang membaca Al-Quran, bersenang berzikir, senang melakukan sholat, akan tapi ternyata di dalam hatinya ada benci, dengki, dendam. Dialah musyahin yang di saat Allah memberikan pengampunan, ia tidak akan mendapatkan pengampunan.
Dan di dalam kita berdamai dengan Allah adalah berdamai dengan manusia. Dan berdamai dengan manusia, kita memulai lapang hati. Jangan tuntut orang berbuat baik semuanya kepada kita, sebab tidak semuanya orang baik. Akan tapi yang harus kita hadirkan adalah hati. Kita persiapkan maaf yang seluas-luasnya kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Lapang hati, jangan ada dendam di hati kita. Dan dijelaskan bahwasanya bagaimana agar kita bisa memangkas kebencian, kedengkian serta dendam. Maka ada hal yang harus kita hadirkan dalam rangka, dalam irama untuk mendapatkan pengampunan di malam ini. Mari kita tata hati kita. Mari malam ini kita bangun malam, lalu kita panggil satu demi satu dalam panjatan doa kita orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang berbuat zalim kepada kita. Hadapkan kepada Allah, panggil namanya, sisipkan namanya dalam panjatan doa-doa kemuliaan kita, agar terkikis dan terpangkas kebencian dan dendam kita kepada orang tersebut. Ada orang berbuat zalim kepada kita, langsung kita mengadu kepada, ya Allah, malam ini malam nisfu Sa'ban, ya Allah, dia berbuat zalim kepadaku, ya Allah, dia mencaciku, dia mencelaku, dia menfitnahku, dia menggunjingku, dia mengambil hartaku, dan seterusnya. Angkat, tengadahkan tanganmu, memohon kepada ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan, ya Allah, ampuni di malam ini, ya Allah. Lakukan dan lakukan. Jangan ragu untuk berdamai dengan manusia malam ini demi perdamaian kita dengan Allah. Berdamailah dengan siapapun yang berbuat jahat kepada Anda malam ini, agar kita bisa berdamai dengan Allah. Setelah itu hati akan lega, tenang. Di pagi hari, di esok pagi, di esok hari, kita menjadi orang paling bahagia di dunia. Karena kita tidak punya benci dengan siapapun, tidak ada ngiri kepada siapapun. Ini yang sering dilupakan orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan banyak amalan. Ini yang sering dilakukan oleh orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan Al-Quran semalam suntuk. Ini yang sering dilupakan oleh orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan solat. Hidupkan malam nisfu Sa'ban adalah dengan membersihkan hati Anda dari kebencian dan dengki kepada sesama Anda. Berdamailah dengan siapapun. Pangkas kesombongan, kita memulai minta maaf kalau memang kita bersalah. Kalaupun jika kita tidak bersalah, apa salahnya sih kalau kita meminta maaf demi perdamaian kita dengan Allah. Allah tidak ampuni kalau kita tidak berdamai dengan manusia. Indahnya pendidikan dari Allah, berdamai dengan manusia demi perdamaian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkan doa untuk mereka yang bermasalah dengan kita. Dan jangan biasa mendoakan dengan panjatan doa yang jelek. Khawatir itu berasal dari kebusukan dan kejelekan hati kita. Biasakan lisan kita memanjatkan doa yang baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita sekalipun. Itulah keindahan. Itulah keindahan yang akan hadir di hati kita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian berniatlah di pagi hari besok, di esok pagi, berniatlah nyambung silaturahmi, sambung silaturahmi, minta maaf kepada siapapun yang kita punya masalah dengannya atau dia punya masalah dengan kita, sebisanya, sebisa mungkin memberi hadiah jika mungkin. Dia jahat, dia pinjam uang tidak kembali-kembali, dia zalim, urusanmu bukan dengan dia, urusanmu dengan Allah. Berdamailah dengan dia, lapangkan hatimu, jangan sampai dendam di dalam hati kita. Setan itu kalau ingin merusak hamba Allah tidak langsung to the point kepada hamba tersebut, enggak pakai habel, pakai tali panjang, enggak langsung begitu. Tidak langsung orang diganggu kemudian langsung berubah, oh enggak. Dibiarkan oleh setan orang itu biar baik-baik, biar ibadah nyaman, tenang. Tapi ada orang yang dirusak oleh setan, satu orang. Kita buat contoh, kakak adik, bisa ustadz dengan ustadz. Kakak adik, yang satu sang kakak berbuat jahat kepada adiknya, mengambil harta waris adiknya,
Kakak jahat tempatnya di neraka jahanam. Setan bertepuk tangan senang jika ada kakak adik berebut waris. Kakaknya yang zalim, kakaknya yang jahat, dia di neraka. Lalu adiknya di mana? Adiknya penuh dengan kesabaran, tempatnya di surga. Akan tapi apakah senang setan itu kalau ada orang masuk surga? Oh, enggak senang. Rupanya kejahatan kakaknya ini akan dijadikan umpan oleh setan untuk menjadikan adiknya juga jahat. Cuman beda kejahatannya, sang kakak merebut waris, adiknya tidak merebut waris. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun bahkan berganti tahun. Perjalanan hidup manusia, ada saat lapang, ada saat sempit, ada permasalahan. Rupanya sang adik suatu ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya. Ekonominya mulai menipis dan mengurang. Tiba-tiba di saat seperti itu, anaknya yang lagi sekolah atau kuliah menelpon bapaknya, ayah, abah, uang kuliah harus dibayar, sudah nunggak 3 bulan, saya malu, 1 semester atau begitu. Belum selesai, baru telepon ditutup, istrinya bilang, abah listriknya sudah harus kita bayar, belum lagi yang lainnya. Masya Allah. Baru istrinya berkata tentang listrik dan sebagainya, tiba-tiba abangnya yang merebut warisnya datang. Semula nggak ada masalah, tenang-tenang saja, damai, karena hatinya sang adik sebetulnya selama ini baik-baik saja. Biarpun direbut dia nggak ada masalah. Abangnya datang, rupanya memberikan undangan. Undangan apa? Syukuran. Baru bikin rumah sama sekalian mau umroh sekeluarga. Diterimalah undangan tersebut, Masya Allah, nggak ada masalah. Setelah pergi ngobrol sama istrinya, ngobrol biasa saja. Gimana bang urusan keuangan, gimana? Ya nggak tahu gimana. Besok kita hadir acara syukuran di abang ya. Oh ya, mau kemana? Mau umroh keluarga. Enak banget ya rezekinya. Waktu istrinya nyebut rezeki, dia ingat, duitku dibawa oleh dia. Duitku dibawa oleh dia, itu bisa kaya tuh modalnya dari saya. Itu setan bisikan tuh, abangmu tuh kaya modalnya dari duitmu, ngerti enggak? Dia mulai sesak nafas. Umroh bersama, umroh keluarga, syukuran rumah. Belum selesai begitu, anaknya telepon lagi, abah jangan sampai lupa bah, malu saya bah, uang kuliah bah. Iya nak, tenang aja nak, insya Allah abah kirim. Betul. Besok datang ke rumah abangnya, syukuran biasa, no problem. Mulai tergores, mulai sedikit kotor, belum banyak amat kotornya. Sampai masuk rumah abangnya, subhanallah, nggak pernah masuk rumah semegah itu, bagus banget semua. Enaknya abang saya ini, rumahnya perabotnya mahal-mahal, saya nyekolahkan anak saja bingung dan sebagainya. Sudah duduk di situ sudah nyaman, setan berbisik, tuh duitmu yang dipajang di sini, harta warismu itu yang seharusnya kau dapat, ngerti enggak? Dia sudah komunikasi dengan setan, iya betul. Sudah mulai berkurang senyumnya. Sudah mulai berkurang senyumnya. Sudah begitu tak tanya, istri abangnya sudah berkata, Masya Allah, ini saya beli di Singapura, ini beli di Australia, ini beli. Mulai sesak nafasnya itu. Padahal sang abangnya, kakaknya cerita biasa-biasa saja. Semula juga biasa-biasa saja, karena di rumah ada problem tadi. Problem itu dijadikan bahan umpan oleh setan untuk membenci. Pulang ke rumah sudah mulai berubah. Anaknya telepon lagi, sudahlah nak, insya Allah sebetulnya anak kamu itu tidak akan capek semacam ini kalau bukan pamanmu itu loh. Paman kenapa memangnya? Mulai cerita. Sebetulnya ngomong sama istrinya, sebetulnya Dik, kita ini tidak akan terpuruk amat. Karena istrinya selalu menuntut, mana uang ini harus bayar utang ini. Akhirnya ya seorang suami yang bertanggung jawab, ya berhujjah, beralasan agar tidak rendah-rendah amat depan istrinya. Sebetulnya kita tidak akan terpuruk amat. Kalau bukan karena harta warisku diambil abang saya. Oh, jadi abang warisnya ada di suamiku, ada abang. Jadi abangnya abang ngambil waris abang? Kata istrinya, iya. Terus? Ya begitulah, lihat. Senang-senang, tidak tahu kita dalam keadaan capek, susah. Istri dia sudah mulai marah. Oh, jadi begitu ya? Mau umrah? Iya. Ceritakan anaknya. Anaknya pun ikut marah.
Setan pesta dia. Hari ini sudah dapat itu. Yang satu masuk neraka karena merebut waris, yang satu masuk neraka karena apa? Karena ada benci dan dendam di dalam hatinya. Dibiarkan terus. Tak tanya betul lah. Besoknya waktu lagi pamitan, mampir ke rumah, subhanallah. Mampir ke rumah pun nggak masuk rumah, pakai mobil yang paling bagus. Mulai tertanam terus. Setiap telepon ada anak yang minta uang, selalu membahas tentang pamannya. Terus mulai berhasil setan lihat. Jadi umpan setan semacam itu. Makanya jika ada orang berbuat jahat kepada Anda, setan telah berhasil menjerumuskan dia. Tapi jangan sampai dia menjadi umpan dirimu bencinya. Hati-hati. Jika ada orang berbuat jahat kepadamu, sebetulnya setan telah menjerumuskan dia. Dan jangan sampai dia menjadi umpan setan untuk menjerumuskanmu. Sehingga kita masuk wilayah dendam, benci karena orang berbuat jahat kepada kita, yang di malam ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita punya ilmu kebal, lapang hati, memaafkan. Kata Imam Syafi'i wasimat rijali as-samahatu, orang hebat punya ciri khas adalah memaafkan. Orang kerdil yang mendendam, kecil mendendam. Orang besar punya ciri khas mudah memaafkan, dan orang memaafkan tidak akan runtuh, tidak akan rendah. Di hadapan Allah mulia, dan di malam ini akan dapatkan pengampunan. Hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Inilah amalan yang terpenting. Kemudian amalan apa yang bisa diamalkan di malam nisfu Sya'ban seperti malam ini? Semua amalan yang bisa dilakukan di luar Sya'ban boleh dilakukan di dalam bulan Sya'ban. Dan semua amalan yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada larangan amalan di malam nisfu Sya'ban. Yang jelas tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, dan tidak ada amalan khusus di hari nisfu Sya'ban. Apapun amalan yang benar, dibenarkan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh agama, dijelaskan para ulama, boleh dilakukan di luar bulan Sya'ban, boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Baca Al-Quran di luar Sya'ban boleh dibaca, boleh baca Al-Quran di luar Sya'ban boleh, maka di bulan Sya'ban juga boleh baca Al-Quran. Di malam nisfu Sya'ban juga boleh membaca Yasin di bulan di luar Sya'ban boleh membaca Yasin, di bulan Sya'ban juga boleh membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban juga boleh. Jangan sampai menjadi tidak boleh. Ini anehnya orang di akhir zaman, yang semuanya boleh giliran masuk malam nisfu Sya'ban jadi tidak boleh. Memang di sana ada kutub ekstrim, kutub yang berlebihan, membawa riwayat palsu dan amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Kita tidak masuk golongan ekstrim ini. Yang satu ekstrim melarang, seolah nggak boleh melakukan apapun di malam nisfu Sya'ban. Kumpulan ini bid'ah sesat. Tidak seperti itu, wahai ahli iman. Salat tasbih yang bisa dilakukan di luar Sya'ban boleh dilakukan di bulan Sya'ban, dan boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Nggak ada larangan. Dan ini bukan pengkhususan. Kemarin kita juga sholat kok, zikir juga kita lakukan. Mana ada pengkhususan yang dilarang Nabi? Nggak ada pengkhususan ini. Kita meningkatkan amalan setiap hari kita lakukan. Zikir kita sudah melakukannya, ibadah kita melakukannya. Cuma malam ini kita berkumpul untuk meningkatkan itu semuanya. Sah. Tidak ada sholat nisfu Sya'ban, tidak ada puasa nisfu Sya'ban. Tolong diperhatikan ini. Kalau ingin melakukan sholat, sholatlah sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah lakukan sholat. Sholat boleh, akan tapi dalam sholat ada martabatnya. Lakukan sholat yang terpenting dulu, fardu. Setelah fardu rawatib, qabliyah, ba'diyah. Setelah itu adalah yang tingkatnya setingkat rawatib adalah witir. Sholat witir, kalau anda kurang banyak sholat witir, genapi 11. Genapi 11. Kemudian setelah witir anda boleh hajat istikharah. Saya biasa sholat 100 rakaat. Lakukan sholat 100 rakaat, tapi jangan katakan itu sholat nisfu Sya'ban. Lakukan sholat 150 rakaat. Imam Hasan lakukan sholat 500 rakaat. 500 rakaat. 500 rakaat itu adalah sunat mutlak, nafil mutlak,
Qobliyah ba'diyah sudah beres. Kalau dinukil dari ulama tentang sholat ratusan rakaat, itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak boleh kapan saja selain di waktu yang diharamkan, yang 5 itu. Boleh Anda melakukan sholat, boleh. Artinya bagi yang selama ini melakukan sholat 100 rakaat misalnya, atau 1000 rakaat, terserah Anda, lalu disebut nama sholat nisfu Sya'ban, dirubah namanya. Enggak ada sholat nisfu Sya'ban. Adanya sholat enggak apa-apa di malam. Sholat di malam nisfu Sya'ban, bukan sholat nisfu Sya'ban. Besok bagaimana puasa? Tidak ada puasa hari nisfu Sya'ban. Akan tapi besok Anda boleh berpuasa, sebab Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullah, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Nabi melakukan puasa di bulan Sya'ban, hampir semuanya Nabi berpuasa. Dan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban hampir semuanya, dan sedikit yang dibolong. Anda boleh puasa di esok hari, apalagi besok hari Kamis. Tapi ingat, bukan puasa nisfu Sya'ban. Kalau ini dipahami ini, dan Imam Nawawi dengan jelas menjelaskan masalah ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun jika dinukil dari sebagian ulama-ulama, kata Imam Nawawi yang menjelaskan. Imam Nawawi menjelaskan, jadi tidak ada sholat nisfu Sya'ban, dan tidak ada dinukil dalam kitab Qutul Qulub, dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu dijelaskan oleh ulama setelahnya. Jangan dibangga sebagian orang mengatakan bid'ah, jangan lakukan. Bukan begitu, dirubah saja niatnya, beres kok. Nggak usah gampang membid'ahkan orang lain. Kok hidup kok mencaci maki orang? Kalau belum jelas, dijelaskan gitu saja. Jadi besok kalau ingin berpuasa, berpuasa. Kebetulan hari Senin. Adapun berpuasa ada prioritas, ada aulawiyatnya. Mana yang didahulukan? Hei kaum Hawa, dahulukan bayar utangmu. Jangan berpikir tentang yang lainnya. Bayar utangmu pasti hari Kamis. Niat bayar utang, Nabi dapat pahala hari Kamis. Selesai. Yang tidak punya utang, lakukan hari Kamis, besok puasa Senin Kamis, puasa yang dikukuhkan. Hari Jumat yang Anda berpuasa, boleh sampai menjelang Ramadan, boleh, nggak ada masalah. Adapun larangan berpuasa di malam larangan berpuasa di setelah nisfu Sya'ban, itu ada dalam mazhab Imam Syafi'i, dan akan menjadi tidak makruh, sebagian mengatakan haram, menjadi tidak terlarang lagi kalau kita barengi dengan sebelumnya, atau karena kebiasaannya, atau karena melakukan sholat puasa yang rawatib, atau karena dia punya utang. Tidak usah khawatir. Anda ikut mazhab yang lain mengatakan tidak apa-apa, biarpun setelah nisfu Sya'ban berpuasa boleh. Yang tidak diperkenankan dalam mazhab kita Imam Syafi'i berpuasa di setelah nisfu Sya'ban, setelah perbulan Sya'ban, adalah nggak pernah punya kebiasaan puasa, nggak pernah punya hutang, bukan Senin Kemis, tiba-tiba puasa. Aneh. Itu yang tidak diperkenankan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Sudah, Anda tidak usah masuk ilahi ini. Sudahlah, Anda berpuasa, berpuasalah. Tapi ingat, bukan puasa nisfu Sya'ban, bukan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, bukan puasa Sya'ban. Kita keluar daripada kutub perselisihan ini. Ada ekstrim yang mengatakan dengan riwayat palsu, ada yang mengatakan bid'ah, menghidupkan malam Sya'ban, bid'ah dan bid'ah. Ini kok model orang kok semuanya masuk wilayah-wilayah terlarang. Ekstrim, bukan begitu. Akan tapi yang biasa melakukan sholat 100 rakaat, boleh Anda lanjutkan. Bahkan kalau tambah khusuk, yang selama ini 100 rakaat bukan 3 jam, jadi ke 6 jam, Masya Allah. Tidak ada yang melarang. Sebaik-baik amalan adalah sholat mutlak, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai selesai. Witirnya 11. Dan jangan lupa, yang bisa melakukan sholat paling banyak witir. Witir tidak ada bisa bakalan. Jadi gini, sholat tasbih pahalanya gede disebutkan dalam riwayat itu. Sholat tasbih, dan sholat tasbih sendiri khilaf di antara para ulama, yang mengatakan hadisnya tidak diterima, nggak mau mengambil. Tapi sebagian a'imah mengatakan hadisnya sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah untuk diamalkan. Baik, sholat tasbih pahalanya gede, menghapus pahala yang kecil dan gede, dahulu dan akan datang. Akan tapi kita ilah, sebesar apapun keutamaan sholat tasbih, tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya, tidak bisa mengalahkan sholat witir. Makanya jadilah orang cerdas, mana sholat yang akan kita dahulukan, sholat apa yang harus kita dahulukan. Yang harus Anda dahulukan sholat qobliyah ba'diyah. Ini kelas tinggi, ranking kedua setelah sholat fardu. Termasuk setingkat dengan ba'diyah qobliyah ini adalah sholat witir, sholat duha.
Ada orang sholatnya 100 rakaat semalam tapi witirnya ditinggal, ya, dia menunjukkan kalau dia jarang ngaji, nggak pernah belajar. Maka witir, lakukan witir sunnah yang sangat dikukuhkan, bahkan menurut mazhab Abu Hanifah sebuah keharusan. Jadi witir keutamanya. Adapun witir boleh anda lakukan sebelum tidur, boleh anda lakukan setelah tidur. Sebaik-baik witir dijadikan penutup sholat, tapi kalau seandainya anda sudah melakukan sholat di awal waktu sebelum tidur, di saat terbangun bukan berarti anda tidak boleh melakukan sholat. Anda sudah witir sebelum tidur, setelah anda terbangun nanti anda boleh melakukan sholat sebanyak-banyaknya, cuman witir tidak perlu diulang lagi. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini, ya. Kalau anda melihat orang yang melakukannya amalan-amalan, tinggal diarahkan saja, jangan anda marahi, anda katakan bid'ah, sesat dan sebagainya. Di sisi lain, jangan biasa membawa riwayat-riwayat yang palsu. Hati-hati, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Nabi sudah mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk tinggal menempati neraka. Berbohong, hadis palsu dibawa, riwayat tidak benar lalu dibawa, nggak perlu kita semacam itu. Akan tapi lihat, urusan nisfu Sya'ban adalah urusan nisfu Sya'ban, amalan-amalannya asalkan boleh dilakukan di bulan Sya'ban, maka boleh dilakukan di malam Sya'ban. Jadi tidak ada amalan khusus. Adapun tadi amalan hati tadi memang sesuai dengan hadis, bukan amalan jawarih. Amal golab membersihkan hati agar tidak ada benci dendam kepada sama, ya itu amalan sesungguhnya. Tapi yang lain-lainnya adalah tidak. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis bahwasanya malam ini Allah mengampuni. Tidak disebutkan amalan apa. Segala amalan boleh dilakukan, itu saja. Amalan apapun Anda lakukan. Termasuk nanti berbanyaklah sedekah, karena sedekah untuk silaturahim. Sedekah perlu, mendoakan perlu, ya, silaturahim perlu. Dan semoga setelah itu kita benar-benar keluar di malam dari malam nisfu Sya'ban ini dengan benar-benar hati yang bersih. Dan jangan lupa persiapan masuk bulan Ramadan. Kalau sudah bersih hati di bulan nisfu Sya'ban, Masya Allah, di bulan Ramadan hati tenang. Jangan sampai di bulan Ramadan hati kotor. Jadi malam nisfu Sya'ban ini benar-benar persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita punya benci, dengki dan dendam, bikin semakin capek kita berpuasa. Yang lapar saja kalau ketemu orang yang lagi didendami jadi yang kenyang saja jadi lapar, apalagi sudah lapar. Panas tambah panas lagi ketemu orang-orang karena hatinya bermusuhan. Tapi kalau hatinya tenang, hatinya lapang, di bulan Ramadan lebih nyaman, lebih tentram dalam beribadah. Muqaddimah Ramadan adalah sekarang bulan Sya'ban. Puncaknya di malam nisfu Sya'ban ini. Bersihkan hati kita. Dan kami sampaikan kepada siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dengan kesalahan kami yang pasti, bukan jika ada salah. Kami tidak mengatakan jika saya salah, pasti banyak kesalahan saya, karena antara kami dengan Anda tidak seimbang. Saya banyak ngomong, Anda jarang ngomong. Di mana-mana saya ngomong-ngomong begini, ini kan orang banyak ngomong, banyak salah, tanpa kami sengaja menyakiti hati para pemirsa, para pendengar. Maka yang kami haturkan kepada Anda semua adalah kami mohon maaf, keluarga memohon maaf, dan sungguh kami tidak sengaja untuk menyakiti Anda. Jika ada kalimat yang menyinggung perasaan Anda, menyakiti Anda, maka itu kelemahan saya. Maafkan kami, maafkan kami. Adapun Anda semua yang bersalah, saya sudah maafkan, tidak usah minta maaf, saya maafkan. Akan tapi kami perlu untuk minta maaf kepada Anda, apalagi mungkin sebagian para ulama, para habaib, para guru-guru berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami, kemudian tidak berbeda dengan Anda. Sungguh kami tidak ingin berniat untuk menyakiti. Mungkin ada, karena kita melihat mungkin apa yang kami sampaikan berbeda, tapi perbedaan bukan kami sengaja untuk berbeda dengan Anda, akan tapi perbedaan yang kami sampaikan adalah berdasarkan apa yang kami ketahui, atas dasar kami cinta kepada Anda. Tetap tidak akan berubah cinta kami kepada Anda. Ini saja insya Allah. Jadi kami mohon maaf pada siapapun yang mungkin dengan kalimat-kalimat kami yang selama ini sepanjang kami sering duduk di atas mimbar lalu menyakiti Anda, kami tidak bersengaja. Dan jika ada yang tersakiti, semoga diganti Allah dengan segala kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna,
wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka arsyul qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jauhkan hati kami dari dendam dan benci serta dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon maafkan dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, dan hilangkan benci dan dengki di hati kami. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sebesar apapun kesalahannya, ampuni dan hentikan dari kejahatan itu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuasa ya Allah, kami tidak rela dan tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad masuk neraka karena kami ya Allah. Akan tapi kami mohon jadikan kami sebab umat kekasihmu Nabi Muhammad masuk surgamu ya Allah. Jadikan kami jadi juru-juru damai di negeri ini Allah, di dunia ini ya Allah. Dan jauhkan kami dari perselisihan ya Allah, dan jauhkan kami dari membuat perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan jauhkan kami dari difitnah ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memilih hamba-hambamu untuk menjadi juru damai ya Allah. Ya Allah, jika ada hamba yang pernah tersakiti oleh lisan kami, kami mohon ganti dengan segala kebaikan, kebahagiaan ya Allah. Siapapun yang pernah tersakiti oleh kalimat kami ya Allah, tersinggung oleh kalimat kami, sungguh kami tidak sengaja ya Allah, akan tapi hatinya telah sakit ya Allah, hibur ya Allah. Jadikan keluarganya keluarga yang menghiburnya. Jadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat baginya ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih dan Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada di antara hamba-Mu ya Allah yang saat ini bergabung bersama kami dalam acara ini, jangan sampai ada di antara mereka yang masih punya hati dendam ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari dendam ya Allah, dendam ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini banyak terjadi ya Allah. Ahli neraka berjalan di atas bumi ya Allah karena memutus tali persaudaraan. La yadkhulul jannata qati', seperti yang disabdakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga orang mutus tali persaudaraan. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami dalam menjalin silaturahmi dengan saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin berdamai denganmu ya Allah. Akan tapi syarat berdamai denganmu, kami harus berdamai dengan hamba-Mu ya Allah. Maka ya Allah, malam ini kami berniat ya Allah untuk berdamai dengan ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Malam ini kami berniat untuk berdamai dengan saudara kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah. Malam ini kami ingin berdamai dengan pasangan kami ya Allah. Malam ini kami ingin berdamai dengan anak-anak kami ya Allah. Malam ini kami ingin berdamai dengan guru-guru kami ya Allah. Malam ini kami ingin berdamai dengan anak-anak kami ya Allah. Malam ini kami ingin berdamai dengan tetangga kami ya Allah. Malam ini kami ingin berdamai dengan atasan kami ya Allah. Malam ini kami ingin berdamai dengan bawahan kami ya Allah. Ya Allah, malam ini kami ingin berdamai dengan siapapun dari hamba-hamba-Mu ya Allah, demi mendapatkan perdamaian dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin berdamai dengan semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Malam ini Engkau melihat hamba-Mu ya Allah dengan pandangan khusus, pandangan pengampunan. Kami ingin mendapatkan itu ya Allah. Namun syaratnya berat ya Allah, enggak boleh ada benci dan dengki, dan hati kami kotor ya Allah, dan tidak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau ya Allah. Maka bersihkan hati kami wahai Zat yang Maha Kasih. Bersihkan hati kami ya Allah. Tahhir ya Rabbana qulubana ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari kebencian dan kedengkian serta dendam kepada sesama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama kami, apakah dengan ilmu kami atau harta kami, dengan apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan kedengkian serta dendam di antara kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan kami dalam rumah tangga kami ya Allah, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, guru-guru kami ampuni, angkat derajat mereka. Para santri kami ya Allah, berikan kepada mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Tumbuhkan kecintaan di hati kami ya Allah, di antara kami dengan murid-murid kami dengan guru-guru kami ya Allah.
Engkau maha tahu ya Allah, dan menyaksikan acara ini ya Allah, yang mengikuti acara ini ya Allah dimanapun mereka berada ya Allah. Jadikan mereka hamba pilihanmu yang kau bersihkan hatinya, sehingga hidupnya di dunia dengan penuh kebahagiaan, karena tidak ada dengki, benci dan dendam di hatinya ya Allah. Kami mohon ya Allah, semua yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang ya Allah. Yang belum menikah dan sudah berkeinginan untuk mendapatkan pasangan, jaga kehormatannya ya Allah, mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau ridai ya Allah. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami kawan-kawan yang tulus ya Allah, kawan hidup, kawan bekerja, kawan bermain ya Allah, kawan-kawan yang kau ridai ya Allah. Kami tidak bisa memilih, hanya Engkau yang bisa memilihkan ya Allah. Ya Allah, malam ini ya Allah kami mengadu kepadamu ya Allah. Kami lemah ya Allah dengan pikiran kami lemah dengan pendapat kami ya Allah. Allahumma khirli ya Allah, pilihkan untuk kami yang terbaik ya Allah. Allah ya akhtarli ya Allah, pilihkan untuk kami yang terbaik ya Allah, yang terbaik untuk kami ya Allah, dan jadikan langkah-langkah kami langkah kebaikan, langkah kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon setelah kau tapakkan kaki kami di jalan keridhaan-Mu ini ya Allah, jangan kau keluarkan kami ya Allah, jangan kau keluarkan, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah, dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Siapapun dari kami pendosa-pendosa di antara kami, ampuni ya Allah, jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Di malam mulia ini ya Allah, kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu ya Allah, kami takut ya Allah di padang mahsyar dengan dosa-dosa itu. Akan tetapi ya Allah, janji-Mu ya Allah, zat yang tidak pernah ingkar janji, zat yang maha kasih, yang memohon ampun kepadamu akan kau beri ya Allah. Dan yang sudah kau ampuni seperti orang yang tidak pernah berdosa, maka malam ini kami memohon ampun ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sakaratul maut ya Allah, alam barzah ya Allah, dosa membuat sakit ya Allah, dosa menjadikan sempit kubur ya Allah, dosa menjadikan tersiksa di padang mahsyar, dosa menjadikan susah menyeberang siratal mustaqim, dosa menghantarkan ke jahannam-Mu, dan kami takut itu semua ya Allah. Kami tahu besar dosa kami ya Allah, kami pun juga yakin besar pengampunan-Mu ya Allah, maka ampuni kami ya Allah. Kami tidak tahu banyak dosa kami, tapi Engkau maha tahu, maka ampuni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari malapetaka zahir dan batin ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala fitnah ya Allah, jauhkan dari segala penyakit ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang mudah saling memaafkan ya Allah. Dan jaga lisan kami ya Allah, agar kami tidak suka menggunjing siapapun ya Allah. Jaga lisan kami agar tidak menyakiti siapapun ya Allah. Jadikan lisan kami yang lisan yang rindu membaca kebaikan, membaca firman-Mu ya Allah, yang membaca salat untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad, beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelum kita pungkasi dengan Fatihah, kita membaca doa untuk terhindar dari penyakit. Ini doa dari Nabi, dan doa di saat kita mendapatkan karb, sesuatu yang menjadikan kita susah, gelisah, petaka, kita baca doa. Semuanya ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah Rabbul arshil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karimi. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah Rabbul arshil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karimi. La ilaha illallah al-azimul halimu. La ilaha illallah Rabbul arshil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karimi. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.